Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke materi pemrograman 1 pada pertemuan keempat. Kita akan membahas yang namanya struktur kontrol. Sebelum kita masuk ke pertemuan keempat, saya ulangi, jika merasa materi di PDF sudah cukup lengkap, sudah cukup baik, sudah pembahasannya sudah cukup kalian mengerti, kalian bisa tidak menonton video ini. Tapi jika masih belum ngerti, masih ada butuh sedikit penjelasan, boleh lanjut menonton video ini, atau jika kalian tidak ngerti juga bisa kalian cari di materi-materi lain di Google contohnya, atau di video-video lain yang bisa membantu kalian. Oke, jika sudah mengerti, kita lanjutkan. Untuk struktur kontrol, struktur kontrol adalah fungsi dari Java atau blok code dari Java, dimana dia akan berubah hasil dari suatu program. Untuk struktur kontrol ini kita ada dua, yaitu ada percabangan sama seperti C++, ada if else sama switch atau switch case. Lalu selain itu ada pengulangan, sama dia menggunakan for. Untuk pengulangan dia menggunakan for, while, sama do while ya. Oke, kita lanjut saja ke contoh programnya. Untuk if sama seperti C++, sama seperti kalian belajar C++. Untuk if menggunakan boolean expression, bentuknya pun sama ya. Kita buat dulu contohnya. Kita buat fungsi if sama, untuk codenya sama seperti C++. If buka kurung tutup kurung, ini adalah kondisinya. Kurung awal ini adalah untuk tempat dimana blok code kalian atau kondisi, ketika kondisinya terjadi, maka di sini adalah code yang akan tereksekusi. Jika tidak, maka dia akan langsung keluar dari si kondisi ini. Atau jika kondisinya tidak sesuai atau kondisinya tidak terpenuhi, maka kalian bisa menggunakan else, dimana jika kondisinya tidak terpenuhi di sini adalah kondisi terpenuhi. Ini adalah kondisi tidak terpenuhi. Jika kondisinya tidak terpenuhi, nah selain else ada juga menggunakan else if dan else lagi di sini. Nah, tadi jika yang pertama adalah kondisi terpenuhi, lalu else adalah kondisi tidak terpenuhi, else if adalah kondisi yang keduanya. Jika kondisi yang pertama tidak terpenuhi, maka ada else if, dimana kita untuk masuk sini harus ada kondisi dulu. Jika kondisinya tidak terpenuhi, maka akan masuk ke kondisi ke else-nya. Atau kalau kalian bisa menggunakan if lagi, atau jika kalian punya lebih dari beberapa kondisi, bisa kalian tambahkan lagi. Dan terakhir adalah si else-nya. Nah, kondisinya kita akan menggunakan yang ada di pertemuan 1, di pertemuan 2 atau modul 2, dimana ada yang namanya expression ya. Dimana dia ada yang namanya logika di situ. Ada yang menggunakan kita akan menggunakan yang namanya operator relasi dan juga operator logika.
Operator relasi itu lebih besar sama dengan, lebih besar, lebih kecil dari sama dengan, lebih dari sama dengan, lalu operator logika AND sama OR, atau kita bisa menggunakan NOT. Contohnya yang bisa kita ambil adalah dari nilai. Contoh kita buat integer nilai sama dengan 0, kondisi nilai sama dengan 100. Jika nilainya adalah 100, maka kondisinya kita buat system.out.print nilai Anda sempurna. Untuk saat ini kita pakai kondisi else nya aja dulu. Untuk kondisi dasar kita pakai if nya aja dulu. System out.print, dimana jika nilainya adalah 100 maka dia akan mencetak nilai sempurna. Jika tidak maka hanya kosong aja. Atau kita buat kalau misalkan sini system.out.print dan println berbeda ya. Println adalah println dimana ketika sudah tereksekusi dia akan ada enter di bawahnya, sementara print dia tidak akan ada, tidak akan tidak akan membuat enter di bawahnya. Karena itu kita rubah sistem out yang di atas menjadi .println, maka di bawahnya kita hanya akan menampilkan nilainya aja. Nilai Anda sama dengan nilai. Contohnya nilainya akan kita kosongkan. Kita tidak akan menggunakan input dulu untuk sekarang. Fungsi if .java fungsi if.java. Setelah kita compile, kita panggil fungsinya. Nilai Anda 0. Tidak, kondisi ini tidak terpenuhi karena nilainya harus sama dengan 100. Gimana kalau misalkan di sini kita ganti jadi 100? Masukkan lagi, kita panggil lagi. Nah, ketika nilainya sudah jadi 100, maka kondisinya terpenuhi sehingga dia menampilkan nilai Anda sempurna. Tapi jika kini kita ganti lagi menjadi misalkan 120, maka dia tidak akan kondisinya tidak terpenuhi karena fungsi dari sama dengan adalah jika nilainya adalah sama. Jika si variabel ini nilainya sama dengan nilai yang ini, nilai keduanya. Jika kondisi kedua ini sama atau jika kondisi kedua ini benar, maka hasilnya akan kondisi terpenuhi. Karena menggunakan fungsi sama dengan ya, sama dengan berarti nilai ini sama nilai ini sama. Tapi jika kita rubah nilai lebih besar dari sama dengan, atau nilai berarti kalau nilai lebih besar dari sama dengan berarti 100 ke atas ya, sampai tidak terhingga. Kita save. Nilai Anda sempurna karena nilainya di atas 120. Mau berapapun nilainya, yang pasti di atas 100 pasti nilainya akan terpenuhi ya, kondisinya terpenuhi karena dia lebih dari 100. Kalau misalkan ini kita hapus jadi nilainya 20, nilai Anda 20, kondisi tidak terpenuhi karena nilai yang terpenuhi adalah lebih dari sama dengan 100, berarti 100 sampai tidak terhingga. Tapi jika kita ganti jadi kurang dari sama dengan 100, maka nilai Anda sempurna, kondisinya jadi terpenuhi ya.
kondisi jadi terpenuhi sehingga menampilkan nilai Anda sempurna. Nah, ini adalah fungsi dari kondisi if-nya. Tapi jika kondisinya tidak terpenuhi, kita bisa tambahkan blok code lainnya, yaitu menggunakan else. Mana? Jika seperti ini, kita kembalikan ke kondisi awal sama dengan 100. Maka yang keluar adalah nilai Anda kurang sempurna. Jadi bisa dilihat, jika nilainya adalah 100, maka nilai Anda sempurna. Jika nilainya tidak 100 atau jika kondisi ini tidak terpenuhi, yang mana nilai sekarang adalah 20 tidak sama dengan 100, maka kondisinya tidak terpenuhi. Kondisi terpenuhi adalah nilai atau variabel nilainya harus 100 sama dengan nilai yang kedua ini sama dengan 100, maka nilai akan terpenuhi. Jika tidak, maka akan masuk ke else-nya. System.out.println nilai kurang sempurna. Kalaupun kita tambahkan jadi 120, jika kita jadikan 120, maka dia akan jadi nilai Anda kurang sempurna juga, karena nilai itu harus 100 ya. Nilai untuk kondisi terpenuhi harus nilai 100. Lalu ini adalah if else ya. Lalu apabila kita tambahkan fungsi else if di dalamnya, dan di sini adalah else lagi. Kita buat jadi seperti ini. Nilai Anda sempurna, nilai Anda masih kurang, nilai Anda sangat kurang. Contohnya seperti ini. Ini kita rubah jadi lebih dari sama dengan 60, dan ini kurang dari 60. Jika nilainya lebih dari 60, maka nilai Anda sempurna. Jika kurang dari 60, maka nilainya masih kurang. Dan selain itu nilainya sangat kurang. Oke, kita coba. Nilai 120, maka dia akan muncul nilai Anda sempurna. Lalu saya ganti jadi nilai 20. Nilai masih kurang. Jadi dua kondisi ini sudah tercapai. Tapi jika kalian lihat, sebenarnya kondisi ini adalah jika nilainya lebih dari 60, maka 60 sampai nilai terakhirnya, batas nilai terakhirnya kita tidak tahu karena tidak men-setnya, dan nilai kurang dari 60, maka dia tidak akan masuk ke else ini. Sehingga dia tidak masuk ke else ini. Karena itu selain operator relasi, kita bisa menambahkan operator logika, di mana sebenarnya fungsi if ini kita bisa menggunakan logika AND ataupun OR. Contohnya seperti ini. Saya mau nilai ini lebih dari sama dengan 60, tapi harus di bawah 100. Operator logika sebelumnya kalian harus sudah tahu ya. Untuk operator logika ada 3. Ada AND. Ini adalah lambang dari logika AND. Ada OR dan ada NOT. Kita coba AND dulu. Nilai lebih dari sama dengan 60 dan nilai
kurang dari sama dengan 100, sehingga nilai di atas 100, 101, 102 dan seterusnya tidak akan masuk ke nilai Anda sempurna. Sehingga nilai nilai yang masuk kondisi terpenuhi hanya nilai di atas 60 dan nilai di bawah 100. Kita coba satu. Kita kasih nilainya adalah 70. Nilai Anda sempurna. Nilai 70 adalah asalnya nilai itu berarti nilai ini lebih dari sama dengan 60. Nilai 70 lebih dari sama dengan 60 dan 70 kurang dari sama dengan 100. Maka kondisi ini terpenuhi, maka akan masuk ke nilai Anda sempurna. Bagaimana jika nilainya adalah 59? 59 masuknya adalah ke nilai masih kurang karena di bawah dari 60. Nilai 59 di bawah dari 60 ya. Lalu bagaimana jika nilainya seperti tadi 101? Dia akan masuk ke mana? Dia akan masuk ke else-nya. Kenapa? Karena dia tidak terpenuhi di kondisi awal, di kondisi yang pertama, dan tidak terpenuhi juga di kondisi kedua. Kondisi kedua nilai harus di bawah dari 60, sehingga nilai minus pun masih masuk ke di bawah dari 60. Contoh 101 kita masukkan nilai 101, nilai sangat kurang, atau kita jangan ganti nilai sangat kurang, nilai Anda error, dimana nilai itu harusnya antara 0 sampai 100 ya. Sehingga jika ada perhitungan yang melebihi angka 100, maka nilai Anda error. Maka dari sini kita bisa merubah lagi. Nilai untuk kondisi kedua adalah berarti nilai harus lebih dari sama dengan 0 dan nilai kurang dari 60, sehingga jika nilainya adalah minus 1, maka dia akan masuk ke nilai error ya. Nilai Anda error. Untuk penggunaan nilai adalah seperti ini. Ini adalah penggunaan fungsi dari dan ini adalah fungsi dari masih menggunakan integer ya. Kalian bisa menggunakan tipe data lainnya, termasuk tipe data true false di sini. Ini adalah fungsi dari operator logika dan, ada juga operator logika OR. Contoh operator logika OR, jika nilainya jika nilainya lebih dari 60 jangan. Jika nilainya lebih sama dengan 90 atau di bawah 100, contoh seperti ini. Jika nilai sama dengan 90 atau sama dengan 100, OR ya, OR itu berarti selama salah satu terpenuhi maka kondisinya akan terpenuhi. Maka nilai yang sampai ke nilai sempurna adalah nilai sama dengan 90 dan nilai sama dengan 100. Maka jika 80 dia akan masuk ke nilai error ya, karena kondisi kedua adalah nilai lebih dari sama dengan 0 atau nilai kurang dari 60. Kita coba. Oh sorry, belum saya save. Nilai 90 tadi, nilai 90 nilai sempurna.
Kita coba jika 80, nilai Anda error. Ini adalah fungsi dari si ini ya. Jika kita hanya menggunakan 90 aja, ketika di sini nilainya adalah 100, maka nilai Anda akan jadi nilai error. Sementara jika di sini kita kasih kalau misalkan kita pakai OR, ini kita bisa kasih dua kondisi, sama dengan 90 atau sama dengan 100. Jadi nilai yang masuk sini adalah yang 90 dan 100 ini aja. Selain itu akan ditolak. Selanjutnya ada operator not. Not disimbolkan dengan tanda seru. Tanda seru sama dengan adalah yang paling sering dipakai sih. Contohnya seperti ini. Nilai tidak sama dengan 90, berarti selain nilai dari 90 maka kondisinya akan selain dari 90 nilainya tidak akan terpenuhi ya. Coba deh, saya agak lupa fungsinya ya. Selain 90 maka jika nilainya tidak sama dengan 90 maka kondisinya akan terpenuhi ya. Kita coba jika nilainya 90. Ya, jika nilai dia 90 karena nilai tidak sama dengan 90. Ini kebalikan dari sama dengan. Jika kondisinya nilainya 90, ini 90 sama dengan 90, maka kondisinya terpenuhi. Tapi karena ini not, jadi karena 90 tidak sama dengan 90, maka dia akan masuk ke bawahnya ya, ke else-nya ya. Oke, ini contohnya, salah satu contohnya. Kita bisa bikin fungsi if yang lain. Contohnya untuk penentuan nilai A, B, C, D, E untuk penilaian mahasiswa ya. Itu bisa nanti dijadikan tugas. Selain ini, kita masuk ke percabangan yang lainnya, yaitu menggunakan switch. Untuk switch juga sama. Switch juga sama seperti C++. Kita sedikit buat code-nya. Switch sama switch ini adalah yang mau kita jadikan case-nya. Contohnya angka, misalkan kurung tutup kurung, kita menggunakan case per case-nya. Case angkanya titik 2, lalu apa yang mau kita keluarkan. Break adalah pemisah dari antar case-nya, sampai ke terakhir adalah default-nya, dimana default adalah kalau if sama seperti if tadi, dia adalah else-nya ya. Contohnya kita buat seperti ini. Kita akan menggunakan scanner untuk inputan.
Angka sama dengan c dot next in, dimana angka 1 kita akan panggil system.out.print ln 1 adalah Senin, dua adalah Selasa. Kita akan panggil nama-nama hari aja ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Selain itu kita anggap inputnya salah. Oh jangan, kita anggap inputnya di luar batas saja. Contohnya seperti ini. Kita coba save. Fungsi switch.java. Mohon maaf, saya belum masukkan kata-kata untuk inputan ya. Oke, kita masukkan inputan angka 1 Senin. Lalu kita misalkan masukkan angka 8, input di luar batas. Untuk switch case, ingat tadi saya bilang untuk break adalah fungsi dari perhentian dari per case-nya. Jika kita tidak masukkan break di sini, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Contohnya seperti ini, saya masukkan angka 1. Jika tidak ada break, maka dia akan langsung ke case 1 dan case 2 ya. Karena itulah pentingnya menggunakan fungsi break pada switch and case ini. Ketika kalian hilangkan breaknya, maka dia case-nya akan tembus ke case berikutnya ya. Dia akan langsung ke case berikutnya. Nah, untuk switch case ini tergantung dari inputan kalian. Nanti di dalam case-nya ini bisa kalian masukkan macam-macam. Fungsi case selain dia adalah selain fungsi percabangan, dia bisa juga kita jadikan fungsi pemilihan. Contohnya case 1 kita jadikan apa, atau kalau misalkan di input hari Senin munculnya apa, tergantung dari case yang kita inputkan tadi ya. Sama juga sebenarnya seperti if else tadi, di dalam blok if else nya bisa kita masukkan apapun atau code yang lainnya. Itu adalah untuk fungsi dari switch case. Sederhananya seperti itu, tidak ada yang baru sebenarnya, sama seperti C++. Lalu lanjut lagi ke berikutnya, biar kita agak lebih cepat aja. Ada yang namanya while sama do while, sama ada for. Gampangnya kalian pasti masih ingat untuk for. Kita ganti ke Java, kita ambil dari sini deh biar cepat, tidak perlu menuliskan lagi. Fungsi for. Kita hapuskan.
for sama untuk fungsi di sini, untuk fungsi struktur kontrol isinya hampir sama dengan C++ semua ya. Sama dengan for juga, mungkin kalian masih ingat integer i sama dengan 0, i sama dengan i kurang dari sama dengan 10, i plus plus. System.out.print. Sini kita munculkan i sama, contohnya seperti ini. Kita coba dulu, tidak perlu scan untuk contoh dasarnya seperti ini. Kita akan menampilkan angka dari 0 sampai dengan 10. Oke, sudah ada fungsi for, jadi kita ganti nama aja, fungsi for 1 .java. Kita save. Fungsi for 1. mengulang dari 0 sampai 10. Seperti itu, atau contohnya kita ulang hanya menampilkan angka 1 sebanyak 11 kali. Nah, ini 11 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, karena dimulainya dari angka 0. Jika kita mulai dari angka 1, maka dia akan jadi 10 kali. Ingat, di awal ini adalah variabel awalnya, nilai awalannya berapa. Ini adalah nilai akhirannya, ini adalah pengulangannya. I++ harus diingat, I++ berarti I plus 1. I nya itu berapa, akan ditambahkan 1. Jika I nya adalah 0, maka 0 akan tambah 1. Lalu hasil berikutnya 1 akan ditambahkan 1 lagi, jadinya 2 akan ditambahkan 1 lagi, sampai dia ke nilai terakhir ya. I harus kurang dari sama dengan 10. Jika nilai dia sudah 11, maka dia akan keluar dari kondisi yang kedua ya. Jadi bisa dibilang I yang pertama, integer i sama dengan 0, ini adalah nilai awal. I kurang dari sama dengan 10, ini adalah kondisinya, harus kurang dari sama dengan 10. I++ adalah penambahannya, berapa kali akan ditambahkan. Tidak ada yang baru, tidak ada yang spesial. Ini adalah hanya untuk pengulangannya adalah seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan untuk for mungkin sampai sini aja. Kalian bisa main-main dengan fungsi for. Contohnya kalian bisa bikin bintang, kalian bisa bikin panahan dari bintang itu ataupun yang lain. Kalian bisa coba yang ada di algoritma pemrograman atau di praktikum algoritma pemrograman, pindahkan ke sini. Selanjutnya ada while sama do while. Mungkin sedikit pengulangan aja untuk while sama do while. Sama-sama seperti ini sebenarnya. Untuk while, integer i sama dengan 0. For kita ganti menjadi while. While i kurang dari sama dengan 10. Sini adalah i. Ini adalah i++. Fungsi while .java.
sama seperti tadi, pengulangan juga. Jadi tidak ada yang ini, sama-sama juga seperti fungsi for tadi, tapi ada fungsi lain di while ini, yaitu menggunakan fungsi do. While i kurang dari sama dengan 10, kita kasihkan do dulu di sini. Oh ya, sorry, tambahkan titik koma di sini. Oke. Sama, tapi sebenarnya ada perbedaan dari penggunaan while biasa dengan penggunaan do while. Contohnya di sini saya akan menggunakan seperti ini, while i kurang dari sama dengan, contohnya kurang dari sama dengan -1, yang mana ketika kalau kita menggunakan for, kondisinya tidak akan terpenuhi. Contohnya seperti ini. Ini adalah kondisi awalnya. Kita panggil fungsi for-nya, for 1 Java 1111111. Bagaimana jika kondisinya adalah kurang dari sama dengan -1? Dia tidak akan keluar hasil apa-apa karena kondisi ini tidak terpenuhi. Tapi berbeda dengan do while, contohnya sama seperti tadi. Kita save. Fungsi while. Disinilah berbeda dari fungsi for atau while dengan do while. Dimana fungsi do while dia akan memproses satu kali, sebanyak satu kali, baru dia akan melihat kondisinya. Yang penting di sini dia adalah mencetak satu kali dari fungsi yang ada di sini, atau melakukan satu kali proses lalu melihat kondisinya. Jika kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan stop. Berbeda dengan for ataupun while, jika kondisinya tidak terpenuhi, dia tidak akan mencetak nilainya sama sekali. Dia akan, prosesnya akan langsung berhenti di situ. Nah, untuk kondisi dasarnya seperti itu. Untuk fungsi if, switch, for dan while, kalian bisa main-main dari di sini. Misalkan contohnya kalian bisa ganti i plus plus jadi i plus sama dengan 2, sehingga pengulangannya menjadi 2 kali. Contohnya seperti ini, kita coba lihat sedikit. Kita ganti dulu ini menjadi i. Lihat 0, 2, 4, 6, 8, 10. Kalian bisa mengganti juga dari pemutaran ke belakang, misalkan dari 10 ke 1. Sama dual juga, atau while juga sama seperti itu. Oke, untuk modul keempat ini segitu aja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.